Lanjutan kisah penyamaran pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 90. Di episode sebelumnya, terlihat saat itu, Jasmine yang duduk di tepi tempat tidurnya, ia pun berdiri dan mengambil handphone miliknya, dan langsung menghubungi teman baiknya. Tak berapa lama, setelah panggilan tersambung, Jasmine pun langsung berkata, "Halo Liv, lu tolongin gua dong," ucap Jasmine, dengan nada suara terdengar panik. Mendengar perkataan Jasmine, Olivia pun berkata, "Tolongin apa Jas? Lu kalau ngomong slow dikit napa, enggak usah ngebut gitu," sahut Olive. Mendengar ucapan Olive, Jasmine pun berkata lagi, "Gimana mau slow Liv, ini emergency banget. Please, lu mau ya tolongin gua," ucap Jasmine dengan nada memohon. Mendengar ucapan Jasmine, Olivia pun kembali berkata, "Gimana gua mau tolongin, masalah lunya aja gua belum tahu. Emang, lu punya masalah apa sih Jas?" Mendengar ucapan itu, Jasmine pun kembali berkata, "Gini Liv, dalam waktu dekat ini, bokap udah rencanain pernikahan gua sama si Dika. Makanya gua mau kabur ke rumah lu, dan gua minta, sekarang juga lu jemput gua. Please, lu datang ya," ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, sontak, Olive pun langsung kaget. "What, lu masih waras kan?" ucap Olive, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kalau soal itu, gua nyerah deh. Lu tahu sendiri kan, security di rumah lu tuh kayak gimana. Apalagi bokap lu tuh, kejamnya bukan main. Lagian, kalau lu kabur, terus nginap di rumah gua, itu sama aja gua nyari masalah sama bokap lu. Udah pasti, bokap lu sama pengawalnya, bakalan nyari lu kesini. Kalau udah gitu, gua bisa mampus. Jadi, untuk kali ini gua enggak bisa bantuin lu, mendingan, lu terima aja keputusan bokap lu itu. Lagian, walaupun orangnya rada-rada songong, si Dika kan enggak jelek-jelek amat," ucap Olive. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Mendingan, gua jadi perawan tua, daripada harus nikah sama si Dika. Jadi, lu enggak mau nih bantuin gua? Kan tadi udah gua bilang. Gua bukannya enggak mau, tapi bokap lu itu loh. Kalau bokap lu sampai tahu, gua bantuin lu kabur dari rumah, bisa-bisa, gua dijadiin pepes. Mendingan, kalau lu niat kabur dari rumah, kamu perginya yang jauh, jangan nginap di rumah teman-teman kita. Karena, kalau lu nginap sama gua, atau teman yang lain, kalau ada apa-apa, kita-kita pun, bakalan terbawa-bawa," ucap Olive. "Ya udah kalau lu enggak mau bantuin gua," ucap Jasmine, lalu menutup panggilan tersebut. Terlihat saat itu, setelah menutup panggilannya, Jasmine pun langsung tertunduk. Dari ekspresi wajahnya, terlihat ia mulai putus asa. "Ya Tuhan, apa yang harus gua lakukan? Apa gua harus terima keputusan dari orang tuaku?" gumam Jasmine. Sementara, di lokasi parkiran di pusat perbelanjaan, terlihat saat itu, Bram baru saja menjalankan mobilnya. Namun, saat melihat Bu Ningsi dan suaminya yang masih berdiri di parkiran tersebut, Bram pun langsung menghentikan mobilnya, tepat di samping Bu Ningsi. "Loh Tan, kok masih di sini?" tanya Bram pada Bu Ningsi. "Oh ini, sebenarnya, Tante sama Om udah mau balik. Tapi tuh, mobil kita terhalang, enggak bisa dikeluarin. Makanya, Tante sama Om lagi nunggu si pemilik mobil itu, moga aja dia cepat datang," ucap Bu Ningsi, sambil menunjuk ke arah mobil milik Aditya, yang masih terparkir, di belakang mobil milik mereka. Saat itu, Bu Ningsi tak berani berkata kasar, apalagi sampai menyumpahi si pemilik mobil. Sementara Bram, saat melihat mobil milik Aditya, ia pun berkata, "Wah, yang punya pasti orang tajir tuh. Iya, makanya Tante enggak berani sentuh mobil itu, takut ada apa-apa, terus kita disuruh ganti rugi," sahut Bu Ningsi. Sementara, dari dalam pusat perbelanjaan, terlihat saat itu, Aditya, Togar, beserta Syafa dan ibunya, baru saja sampai di halaman parkir. Melihat Aditya, Bu Ningsi pun langsung mengalihkan pandangannya, berpura-pura tak melihat Aditya. Sementara, Togar dan Aditya, terlihat saat itu, mereka terus melangkah, menjauh dari tempat Bu Ningsi. Setelah sampai di depan gerbang pusat perbelanjaan, Aditya pun langsung berkata pada Togar, "Bang Togar, bisa tolong pesankan taksi?"
Soalnya, gara-gara insiden tadi, handphone gua enggak bisa dihidupin. Oh jelas bisalah, mana berani aku nolak perintah kau, ucap Togar, dan langsung memesan 1 unit taksi. Tak berapa lama kemudian, taksi yang dipesan pun datang. Maaf Bu, Ibu pulangnya naik taksi ini saja ya, soalnya, saya enggak bisa ngantarin Ibu, ucap Aditya. Iya enggak apa-apa kok, sahut ibunya Syafa, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Makasih ya, karena udah ngasih saya dan Syafa pakaian sebanyak ini. Iya Bu sama-sama, sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya kembali memberikan 5 lembar uang pecahan 100.000 pada ibunya Syafa. Bu, ini buat bayar taksinya. Udah enggak usah, ucap ibunya Syafa, menolak pemberian Aditya. Enggak apa-apa Bu, ambil aja, saya ikhlas kok, ucap Aditya. Namun lagi-lagi, dengan halus, ibunya Syafa menolak uang tersebut. Namun, karena terus dipaksa oleh Aditya, ibunya Syafa pun terpaksa mengambil uang tersebut. Sekali lagi makasih ya, saya hanya bisa doakan, moga Tuhan selalu memudahkan rizkimu, ucap ibunya Syafa. Amin amin, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, taksi yang ditumpangi Syafa dan ibunya pun mulai melaju dengan perlahan, meninggalkan tempat tersebut. Di sela itu terdengar, Togar berkata, "Terus Dit, apa kau mau, aku pesankan taksi juga?" "Enggak usah bang, saya bawa mobil kok," sahut Aditya. Mendengar ucapan tadi, Togar pun berkata lagi, "Lah, terus kenapa pula, kau tak sekalian antarin ibu tadi?" "Maunya sih, saya mau ngantarin mereka, tapi mau gimana bang, mobil saya enggak muat," sahut Aditya. "Alamat, mobil macam apa pula itu, sampai enggak bisa muat ibu tadi sama anaknya?" "Mobil-mobilan kali yang kau pakai," ucap Togar, sambil terus melangkah mengikuti Aditya. "Bang Togar ada-ada saja," ucap Aditya. Sementara Bu Ningsi, lagi-lagi dan lagi, saat melihat Aditya yang melangkah ke arah mereka, ia pun langsung memalingkan wajahnya. "Aduh, kok dia malah balik lagi," gumam Bu Ningsi. Sementara Bram, yang saat itu menemani Bu Ningsi dan suaminya, ia pun langsung tertunduk, saat melihat Aditya melangkah ke arah mereka. Sementara Togar, yang terus mengikuti langkah Aditya, ia pun langsung berkata, "Dit yang mana pula mobil kau? Jauh kali kau markirnya," ucap Togar. Mendengar ucapan Togar, Aditya pun berkata, "Tuh yang warna hitam," ucap Aditya, lalu mengambil kunci mobil tersebut, dan langsung ditekannya. Tombol yang ada di kunci tersebut. Terdengar saat itu, bunyi alarm kode, disertai lampu sen dari mobil tersebut, yang menyala secara bersamaan. Mendengar bunyi tersebut, Bu Ningsi pun langsung melihat ke arah mobil. Saat itu, Bu Ningsi dan Bram mengira bahwa si pemilik mobil tersebut sudah datang. Namun, mereka tak menyangka, kalau ternyata pemilik mobil itu adalah Aditya, orang yang beberapa waktu lalu mereka hina habis-habisan. Sementara Togar, saat melihat mobil milik Aditya, ia pun langsung berkata, "Alamak, bagus sekali mobil kau. Kapan-kapan, kau ajaklah aku berkeliling di kompleks tempat tinggalku. Biar masyarakat di sana pada tahu, kalau si Togar ini juga punya teman orang kaya," ucap Togar saat itu. Mendengar ucapan Togar, Aditya pun berkata, "Saya enggak janji ya bang. Tapi, kalau ada waktu, pastilah, saya bakalan ngajak Bang Togar jalan-jalan," ucap Aditya, sambil memasukkan barang belanjaannya. Setelah membantu Aditya memasukkan semua belanjaannya, Togar pun langsung berkata pada Bram, "Alamak, masih di sini kau rupanya. Nunggu apa pula kau di sini? Kau nungguku usir ya," ucap Togar. Mendengar logat si Togar, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Bang Togar, aku balik sekarang ya, makasih udah diantarin belanjanya." "Oh iya, sama-sama. Hati-hatilah kau pulangnya," ucap Togar. "Oke siaplah bang," sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya menghidupkan mesin mobilnya, dan langsung menjalankan mobil tersebut, meninggalkan lokasi parkiran, di pusat perbelanjaan itu. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 1:15. Terlihat pula saat itu, Aditya dan Niko, yang telah terlelap dalam tidurnya.
Sementara, di depan gerbang rumah milik Nico, terlihat dari kejauhan, seorang wanita, yang mengenakan baju tidur, melangkah ke arah gerbang tersebut. Setelah sampai di depan pintu gerbang, wanita itu pun, langsung menekan bel secara berulang kali. Terlihat, saat mendengar bunyi bel tersebut, dua orang security, langsung melangkah ke arah gerbang. Siapa sih? Tengah malam gini main-mainin bel. Enggak tahu juga tuh. Palingan anak-anak yang lagi iseng. Kalau maling kan enggak mungkin pakai nekan bel kayak gitu, ucap kedua security, sambil melangkah ke arah gerbang. Dan alangkah kagetnya kedua security, saat melihat seorang wanita, yang masih mengenakan baju tidur, berdiri di depan gerbang tersebut. Buset, tuh orang apaan tuh, ucap salah satu security, lalu kembali berkata, masa iya sih, tengah malam gini ada cewek keluyuran pakai baju tidur. Iya juga ya, berarti, itu hantu dong, ucap mereka berdua. Saat itu, kedua security tadi, mereka tak berani untuk mendekati gerbang, dan hanya mengintip dari kejauhan. Sementara si wanita tadi, ia terus saja menekan bel, dari luar gerbang tersebut. Dan setelah sekian lama berunding, kedua security tadi pun, memberanikan diri, untuk melangkah mendekati gerbang tersebut. Maaf mbak ini orang apa setan? Lagian, mbak ada urusan apa, datang tengah malam gini, ucap salah satu security. Mendengar ucapan itu, si wanita pun berkata, ya oranglah pak, masa hantu. Saya kesini mau ketemu sama Pak Niko, ucap si wanita. Oh, mau ketemu sama Pak Niko toh, ucap kedua security secara bersamaan. Setelah mendengar ucapan si wanita, kedua security itu pun, langsung memberanikan diri, untuk berbicara dengan si wanita. Maaf mbak, besok aja mbak kesini lagi, soalnya, Pak Niko sedang istirahat. Mendengar ucapan itu, si wanita pun kembali berkata, tolonglah pak, ini menyangkut hidup dan mati saya. Waduh, ini gimana bro, kalau kayak gini, mendingan sana, lu bangunin Pak Niko, jangan sampai, nih cewek bunuh diri di sini. Lu dengar sendiri kan, masalahnya udah menyangkut hidup dan mati, ucap si security pada temannya. Mendengar ucapan itu, security satunya pun berkata, ah lu aja deh, yang bangunin Pak Niko, gua takut entar kena omel. Mendengar ucapan itu, si wanita tadi pun kembali berkata, please ya Pak, tolong bangunin Nikonya. Saya enggak lama kok, saya cuman mau minta alamatnya Aditya temannya Niko. Mendengar ucapan itu, si security pun berkata, lah, kalau Pak Aditya, beliau juga sedang istirahat. Tapi katanya, pukul 4 nanti, Pak Aditya akan kembali ke perkebunan. Mendengar ucapan itu, si wanita itu pun kembali berkata, Pak, please tolong bangunin mereka. Bilang aja, dicari sama Jasmine. Tolong ya Pak, tolong banget, ucap si wanita, yang ternyata adalah Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, salah satu security pun, langsung bergegas, untuk membangunkan Niko. Tak berapa lama kemudian, security itu pun, telah sampai di depan pintu kamar, yang ditempati Niko. Pak Niko, bangun Pak, ucap si security, sambil mengetuk pintu kamar tersebut. Mendengar pintu kamarnya diketuk, Niko pun bangun, dan langsung melihat ke arah jam dinding. Ada apa sih? Tengah malam bangunin gua, ucap Niko, lalu melangkah ke arah pintu. Pak Rustam, ada apa? Ucap Niko pada si security, yang diketahui bernama Rustam. Anu Pak, di depan ada cewek, yang nyariin Bapak sama Pak Aditya. Cariin gua sama Aditya, ucap Niko sedikit kaget. Iya Pak, ceweknya datang pakai baju tidur. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, orang gila kali tuh Pak, tengah malam gini keluyuran pakai baju tidur, ucap Niko. Anu Pak, kalau enggak salah, namanya Jasmine. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi dan lagi, Niko dibuat kaget. Apa Bapak enggak salah dengar, benar nama cewek itu Jasmine? Iya Pak, sahut si security, lalu kembali berkata, sekarang orangnya ada di luar gerbang, kami enggak berani bukain gerbang untuk dia, karena takut, jangan sampai semua itu hanya modus. Mendingan, Bapak lihat aja langsung, untuk memastikan, apa Bapak kenal dengan orangnya, ucap si security. Apa mungkin, cewek di luar itu, Jasmine anaknya Pak Albert? Kalaupun iya, ngapain datang tengah malam gini, gumam Niko.
Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, "Ya udah, Pak Rustam duluan aja, saya mau bangunin Aditya dulu." "Iya Pak," sahut si security, lalu melangkah meninggalkan Niko. Sementara Niko, ia pun, langsung bergegas membangunkan Aditya. "Dit, Adit, bangun woi," ucap Niko, sambil menarik kaki Aditya. "Ih apaan sih Nik," ucap Aditya. "Tuh, di depan ada si Jasmine. Katanya dia nyariin lu," ucap Niko. Mendengar ucapan Niko, spontan, Aditya pun langsung bangun, lalu berkata, "Apa, si Jasmine nyariin gua?" "Iya, lu apain si Jasmine? Sampai bela-belain tengah malam gini, datang pakai baju tidur," ucap Niko. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.